Shalom, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 8, Minggu 30 Juli 2023, pukul 6.00 dan 9.00, dilayani oleh hambanya, Pendeta Irena Mona Lisa Tetedepta SSI Teol, Gembala Sidang GKO Depok 1. Ibadah sekolah minggu dilayani Minggu 30 Juli 2023 pukul 7.30 di gereja. Persiapan pengasuh sekolah minggu dilaksanakan Minggu 30 Juli 2023 setelah ibadah pukul 9.00. Akan diadakan workshop pengasuh sekolah minggu pada Minggu 6 Agustus 2023 pukul 11.00 di gereja. Ibadah Renkat dilayani Minggu 30 Juli 2023 pukul 7.30 di JKO lantai 2. Nobar Pemuda akan dilaksanakan Minggu 30 Juli 2023 pukul 16.00 dengan dress code Black and Jeans. Latihan paduan suara PW akan Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 10, pukul 6 akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Dr. Edison Pasaribu MTH, Gembala Sidang GKO Glory. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 10 pukul 9 akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Makmur Simanjuntak STH, Gembala Sidang GKO Bekasi 2. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 13 Agustus 2023 pukul 7.30 WIB. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 13 Agustus 2023 pukul 11.00 WIB di gereja. Ibadah Remaja Taruna akan dilaksanakan pada Minggu 13 Agustus 2023 pukul 7.30 WIB di lantai 2 gereja. Persiapan Remtar akan dilaksanakan pada Jumat 18 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB di gereja. Ibadah Pemuda akan dilaksanakan pada Minggu 13 Agustus 2023 pukul 16.00 WIB. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada Minggu 13 Agustus 2023 pukul 11.00 WIB di gereja. Senam pagi akan dilaksanakan pada Sabtu 19 Agustus 2023 pukul 7 pagi di halaman samping gereja. Doa pagi akan dilaksanakan pada Sabtu 19 Agustus 2023 pukul 6.00 WIB di gereja. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada Bapak Ibu Jemaat Kekasih Kristus, Shalom. Majelis Jemaat GKO Depok 1 mengucapkan selamat datang, selamat beribadah bagi kita semua. Kiranya ibadah kita pada pagi hari ini membawa berkat bagi kehidupan beriman kita untuk lebih mengasihi Allah dan sesama kita. Selama ibadah berlangsung, dimohon HP di silent atau dimatikan. Bagi orang tua yang membawa anak untuk menjaga agar tenang dan menjaga kebersihan selama dalam ruang ibadah. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, dalam ibadah ini marilah kita meneduhkan hati, mempersiapkan roh dan pikiran bagi Allah. Kita masuk saat teduh.
Bapak Ibu jemaat diundang berdiri. Kita menyambut kehadirat Allah dengan menyanyi dari Kidung Kesan 319 bait 1 dan 3. Kristus masuk dunia, haleluya. Allah dan manusia, haleluya. Hidupnya di dunia, haleluya, tanpa dosa dan celah, haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Amin. Pada hari ini nats pembimbing terambil dari Roma pasal 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus dan setia. Kepada Tuhan Allah saja kami beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Ku temukan dasarmu, tempat berpaut jangkarku, kekal ya Bapa, Kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Itulah rahmat yang abadi, yang melampaui akalku. Tuhan Kau rangkul dalam kasih, pendosa yang menjauhimu. Hatimu iba tergerak, mencari aku yang sesat. Sebelum kita mengaku dosa selaku jemaat, maka inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa-dosa kita secara pribadi.
Kami tunduk di hadirat-Mu ya Bapa sumber kebenaran, kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami hidup dalam kegelapan, kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, karena seringkali kami menggerutu dalam bicara kami, dan keangkuhan dalam hati, dan ketidakjelasan, dan kemunafikan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami agar iman dan pengabdian yang kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Untuk berita anugerah, saya undang kita bangkit berdiri. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat duduk kembali. Kita mendengar petunjuk hidup baru, pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni, membawa kita untuk memberlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan pagi ini dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Gloria. Kami persilakan.
Terima kasih untuk puji-pujiannya. Tuhan memberkati. Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk dengar firman. Kita naikkan Kidung Keesaan 356 ayat 1 dan 2. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Saudara, pagi ini kita akan mendengar firman dari Roma pasal 10 ayat 4 sampai 15. Kalau kita sudah siapkan pembacaan ini, mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus, terima kasih untuk anugerah dan pemeliharaan-Mu. Kami semua sehat dan hadir dalam ibadah pagi ini. Kami akan membaca firman, kami merasa lemah,
dan tidak punya kemampuan berjalan sendiri tanpa Tuhan. Karena itu Bapa, jari kami ketika membaca firman dan mampukan kami setia juga untuk melakukan firman. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan menyertai saudara. Kita bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan Roma pasal 10 ayat 4 sampai ayat yang ke-15 secara responsoria, berbalas-balasan. Kebenaran karena iman, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang. Tapi apakah katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya Jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis, betapa indahnya. kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, salam sejahtera, salam untuk kita semua. Di sekitar kita pasti kita sering mendengar banyak pernyataan-pernyataan yang menyatakan bahwa hanya dirinya saja yang benar, sehingga pernyataan orang lain dianggap tidak benar. Karena itu saudara-saudara, banyak terjadi konflik, perbedaan pendapat, akhirnya terjadi banyak perseteruan karena menganggap hanya dirinya yang benar tanpa mau menghargai kebenaran orang lain. Karena itu saudara-saudara, pagi ini belajar kepada Paulus, kita melihat bahwa Paulus sangat menghargai dan menghormati adanya berbagai perbedaan. Dan ini dianggap oleh Paulus sesuatu yang sah-sah saja. Karena masing-masing pasti punya keterikatan, punya simpatik, punya hubungan sosial dengan situasi-situasi yang ada di sekitarnya. Karena itu kalau dikatakan bahwa orang Yahudi sangat hidup di dalam hukum Taurat dan menganggap Taurat itulah keselamatan, bagi Paulus itu ya silakan saja.
Paulus menghargai itu. Demikian juga mungkin yang dicatat oleh Rasul Paulus tentang Musa sendiri. Dia juga setia untuk melakukan hukum Taurat. Tetapi saudara-saudara, menghargai keperbedaan, menghargai prinsip dan kebenaran orang lain bukan berarti kita juga harus masuk di dalamnya. Karena itu belajar kepada Rasul Paulus, dia hargai apa yang ada di sekitarnya, tetapi juga dengan tegas Rasul Paulus nyatakan iman dia tentang kebenaran yang dia pegang, sesuatu yang prinsip dalam hidupnya. Karena itu dalam pembacaan jelas dikatakan oleh Rasul Paulus, di antara berbagai banyak kebenaran itu, satu-satunya kebenaran yang paling prinsip adalah kita dibenarkan hanya karena anugerah di dalam Yesus Kristus. Hanya Yesus itu juru selamat, hanya Yesus kebenaran. Artinya saudara-saudara, hukum Taurat dengan 1521 aturan yang menyangkut hidup dalam pelaksanaan Sabat, atau 613 peraturan yang dikembangkan dari 10 hukum Taurat itu, ya silahkan saja. Tetapi kalau itu yang menjadi jaminan, itu menjadi patokan dan ukuran supaya diselamatkan, maka tidak ada satupun orang-orang tersebut yang hidup dalam hukum Taurat akan selamat. Bayangkan saja umpamanya 1521 aturan yang harus dilakukan di seputar kehidupan Sabat, satu saja mereka tidak lakukan, berarti mereka tidak selamat. Begitu banyak aturan itu, di mana mereka harus baca firman, di mana mereka harus memberi persembahan, di mana mereka harus doa, di mana mereka harus puasa dan lain sebagainya. Kalau kita lihat kehidupan orang Yahudi yang sekarang ini rajin ke tembok ratapan, mereka membaca firman Tuhan, menaikkan doa-doa, belum lagi dengan Sabatnya. Dalam pekerjaan hari Sabat tidak bekerja sama sekali. Hotel-hotel juga liftnya tidak semua dihidupkan, hanya diberikan untuk para turis yang datang yang bukan orang yang melakukan Sabat, dan mereka betul-betul utuh dalam pelaksanaan Sabat. Yang kerja pada hari Sabat yang ada di Yerusalem dan sekitarnya hanya orang-orang yang bukan Yahudi. Itu mungkin orang-orang Yordania, mungkin juga orang-orang yang datang dari Mesir dan sebagainya yang bekerja di Yerusalem, itu saja yang kerja. Sementara orang-orang Yahudi sendiri tidak boleh sama sekali. Tetapi satu saja yang mereka tidak lakukan, pasti mereka tidak selamat. Karena itu saudara-saudara, Rasul Paulus tegaskan, kalau karena usaha, karena perjuangan, karena kemampuan, dan sesuatu yang kita andalkan dari diri kita sendiri, ini tegas. Rasul Paulus katakan, tidak ada satupun kita yang selamat. Karena itu ini prinsip iman yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, keselamatan hanya karena iman. Selamat adalah pemberian Tuhan, kasih karunia, sola gratia, semata-mata hanya karena iman. Tetapi saudara-saudara, iman yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, iman hanya kepada Yesus yang sudah bangkit, yang sudah menyatakan hidupnya untuk orang banyak. Sehingga ketika dia menyatakan itu, dia dikejar. Kalau gitu mana Yesusmu? Sekarang Yesus sudah di sorga. Apakah supaya kita selamat, kita rame-rame naik ke sorga? Apakah mungkin kita selamat? Anda katakan keselamatan hanya dalam Yesus. Yesus itu sekarang sudah di sorga. Berarti apakah kita harus pergi ke sorga? Atau dikatakan bahwa Yesus mungkin belum naik ke sorga, masih
mati, dikubur, sehingga apakah kita harus turun lagi ke jurang maut menemukan Yesus? Tetapi Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, bukan Anda yang mencari Yesus, tapi Yesus yang datang, Yesus yang hidup menuntun engkau. Karena itu saudara-saudara, sekali lagi Rasul Paulus ingin tekankan keselamatan hanya karena iman, bukan usaha manusia. Kita dibenarkan karena kasih karunia. Bukan kita yang mencari Yesus, tetapi Yesus yang datang. Tetapi apa yang diinginkan dari kita semua, yakni respon kita terhadap kehadiran, kedatangan, dan juga apa yang dilakukan oleh Tuhan. Karena itu berulang kali kita membaca, dalam pembacaan itu dikatakan Yesus itu tidak jauh, Dia ada di hati kita. Tetapi pengakuan harus ada keluar dari iman orang yang percaya. Karena itu sekali lagi saudara-saudara, bahwa iman ada di dalam hati kita, tetapi iman itu juga harus dikeluarkan, diucapkan dalam satu pengakuan kepada orang banyak, supaya mereka betul-betul tahu bahwa Yesus adalah keselamatan. Dan ini sesuatu yang prinsip. Sekarang pertanyaannya, dalam kehidupan yang berbeda, bagaimana kita menyatakan ini? Ini sesuatu yang bicara iman itu eksklusif. Tidak ada tawar-menawar, tapi hidup dalam kehidupan bersama orang lain memang kita tetap inklusif. Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus, hidup bersama orang lain, kita harus menghargai dan menghormati mereka. Tetapi bicara tentang iman, bahwa itu hanya satu-satunya. Karena itu saudara-saudara, dari perenungan ini Rasul Paulus ingin bicara dengan kita semua. Pasti kita semua punya pergumulan, pasti kita juga punya banyak beban. Kadang kita ingin menyatakan itu dalam curhat kepada banyak orang, tetapi kita lupa bahwa tempat curhat yang paling tepat adalah Yesus sendiri. Karena itu saudara-saudara, Yesus menawarkan melalui apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Dia datang, Dia sendiri yang bersimpatik dalam hidup kita. Tanpa kita mencari, Dia ada selalu di samping kita. Tidak ada bedanya seperti dua murid dalam perjalanan ke Emmaus. Mereka bicara tentang Yesus. Yesus yang sudah berjalan di samping mereka, mereka tidak kenal. Kita banyak dalam pergumulan, kita berdialog, kita bertukar pikiran, kita katakan bahwa dalam pergumulanku hanya Yesus yang bisa menjawab persoalanku. Tetapi sering Yesus yang sudah berdiri di samping kita tidak pernah kita libatkan. Malahan sering kita ingin menyelesaikan persoalan kita dengan cara kita sendiri. Tetapi dua murid ketika mereka sudah memasuki Emmaus, dalam satu dialog akhirnya mereka mengundang Yesus, dan Yesus sangat senang. Dan Yesus akhirnya menginap di rumah itu, Dia menyatakan kekuasaannya, dan akhirnya dua murid yang sempat putus asa kembali semangat. Malam-malam itu mereka kembali lagi ke Yerusalem, yang sebelumnya putus asa. Pertemuan dengan Yesus menguatkan mereka dan akhirnya kembali bersemangat. Saudara-saudara, itu masalah iman. Artinya dalam setiap hidup kita pasti kita punya pergumulan. Tapi sering dalam pergumulan kita bicara tentang Yesus, tetapi jarang kita sungguh-sungguh melibatkan Yesus. Karena itu kalau kita katakan bahwa hanya Yesus kekuatan kita, bahwa Yesus adalah juru selamat kita, Dia mampu memberi kekuatan, Dia mampu menolong dan memimpin kita,
Seharusnya sebagai orang beriman dalam menghadapi berbagai persoalan, kita harusnya tetap kuat. Di sini bedanya orang yang beriman dengan Yesus dan orang yang mengandalkan kekuatan berdasarkan aturan. Karena itu saudara-saudara, ini yang mau ditekankan. Satu sisi orang mengandalkan hukum supaya mereka selamat, tapi di sisi yang lain Paulus ingin tegaskan, kalau kita mengandalkan kekuatan, tidak ada satupun kita yang mampu. Tapi andalkan Yesus, Yesus itu dekat, tidak jauh. Tadi dikatakan berulang-ulang, hanya iman dalam hati dan kita ucapkan melalui mulut kita, maka pemberitaan itu menguatkan banyak orang. Saya pernah mendengar kesaksian seorang misionaris yang betul-betul ingin melayani di pedalaman Papua, paling dalam yang belum pernah disentuh oleh orang. Itu Jim Jones. Dia dengan istrinya ingin diutus ke tengah-tengah orang-orang Papua yang belum pernah disentuh oleh orang banyak. Dia katakan dia ingin memberitakan Injil tetapi kepada suku yang belum pernah disentuh orang. Dan akhirnya James dengan istrinya yang baru menikah dikirim ke Papua Selatan, itu daerah Merauke yang masih masuk ke daerah Digul, dan di sana memang sungainya besar-besar. Pesawat yang membawa mereka itu harus mendarat di sungai. Dan umumnya untuk daerah selatan karena di sungai itu tidak ada landasan pesawat, umumnya harus mendarat di sungai. Jadi pesawat-pesawat Cessna itu dilengkapi dengan 2 pendaratan, baik di darat dan bisa mampu juga mendarat di sungai. Pada bulan pertama yang dirasakan oleh James, yakni dia kena malaria. Papua terkenal dengan malarianya. Dan dari hasil penelitian, malaria di Papua itu malaria yang paling ganas di dunia. Karena itu James ketika dia kena malaria 1 bulan, dia dibawa keluar berobat, kembali lagi. Setelah 1 bulan kena lagi, dia dibawa lagi berobat, kembali lagi. Pernah dia bertanya kepada Tuhan, saya datang untuk memberitakan Yesus, tetapi mengapa saya harus mengalami malaria terus-menerus? Dia akui bahwa memang ketika dia kuliah, dia tidak pernah belajar tentang teologi penderitaan. Yang selalu dia dengar adalah teologi kemakmuran. Kalau Anda hidup dalam Yesus, Anda akan sehat, Anda akan kaya, Anda akan sukses, Anda akan berhasil. Tanpa pernah mendengar bahwa ikut Yesus juga saudara harus siap menderita. Dan di balik penderitaan pasti ada maksud Tuhan. Karena dia belum pernah belajar tentang teologi penderitaan, dia komplain kepada Tuhan. Tapi ternyata saudara-saudara, dengan sakitnya dia dibawa keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi, yang dalam pemikiran orang-orang pedalaman Papua yang kanibal waktu itu, pasti misionaris ini kalau sudah dibawa keluar tidak akan kembali lagi. Tapi ternyata James kembali terus. Akhirnya kepala suku berpikir, dia berulang kali sakit tetapi tetap kembali ke kampung kita. Berarti ada sesuatu yang dia bawa untuk kita. Akhirnya orang-orang pedalaman yang kanibal itu terbuka hatinya melihat apa yang dilakukan oleh James. Pasti ada sesuatu, berita yang baik untuk kita. Kalau gitu, mari kita dengar.
Akhirnya mereka memberi kesempatan kepada James bicara tentang Yesus. Dia bicara, dia beritakan, dia ajari, dan lewat hidupnya, keluarganya, mereka melayani luar biasa. Akhirnya suku terasing itu dimenangkan untuk Tuhan. Artinya saudara-saudara, lewat penderitaan, Tuhan bekerja untuk memenangkan banyak orang. Karena itu jangan kita berpikir hidup dengan Tuhan kita hanya yang mulus-mulus saja. Malahan hidup bersama Tuhan kita sering banyak mengalami tantangan dan persoalan, tetapi di sini perbedaan orang yang beriman menghadapi tantangan, kita tidak boleh putus asa, tetapi tetap semangat, karena Injil itu bukan hanya sesuatu yang dikabarkan lewat mimbar ini, tetapi penginjilan yang paling efektif, yakni hidup kita yang ada di bawah mimbar. Kalau pendeta seperti saya khotbah di atas mimbar enak saja, tetapi jemaat ingin melihat khotbah saya yang benar itu, yakni hidup saya di bawah mimbar. Dan kita semua juga bahwa pemberitaan yang baik dan benar itu yakni dari keseharian kita. Kita bicara Yesus kekuatan, Yesus juru selamat, Yesus yang menolong dan membimbing kita. Tapi apakah betul kita nyatakan dalam praktek hidup kita bahwa memang Yesus adalah kekuatan kita? Karena itu saudara-saudara, hari ini melalui Rasul Paulus ingin mengajak kita kepada orang lain yang belum pernah mendengar, harus kita sampaikan. Kita harus mau diutus. Bukan berarti harus menjadi para misi, ya. Gereja Mormon atau Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir ini berpusat di kota Utah di Amerika. Ini satu gereja yang betul-betul melaksanakan misi luar biasa. Anak-anak yang tamat SMA itu harus wajib misi 2 tahun sebelum mereka kuliah atau sebelum mereka kerja atau sebelum mereka menikah. Wajib misi 2 tahun dan dikirim keluar Utah, dan itu dengan biaya sendiri. Mereka menabung. Dan sebelum mereka diutus, mereka disiapkan betul-betul dalam satu pendidikan, pengajaran, pembekalan, dan penyiapan yang luar biasa. Jadi ketika saya kebetulan dapat tugas waktu itu dari kantor ke Utah, melihat bagaimana gereja Mormon, karena isunya waktu itu di Indonesia, Mormon sangat negatif, dan ajarannya juga sangat sesat. Jadi saya khusus ke sana untuk mengecek, ternyata hidup mereka dalam kesehariannya luar biasa. Terutama penyiapan anak-anak muda yang akan berangkat misi. Mereka bertanya banyak tentang negara yang ingin mereka kunjungi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat anak-anak muda naik sepeda, kemeja putih, celana hitam, pakai dasi hitam, banyak di Jakarta, di sekitar Senopati atau di daerah Tebet, itu pasti anak-anak Mormon. Mereka melayani luar biasa. Karena itu saudara-saudara, mereka betul-betul menjalani apa yang dikatakan oleh firman. Tidak mungkin sampai orang ke sana kalau tidak ada yang memberitakan. Tidak mungkin ada yang memberitakan kalau tidak ada orang yang mau diutus. Karena itu mari kita, kalaupun areal wilayah penginjilan kita hanya di Depok, tapi kita harus punya beban menyampaikan itu kepada banyak orang, terutama dari hidup kita yang memang sudah dimenangkan oleh Yesus. Kalau kita masih terus teriak-teriak, masih terus marah-marah, emosi, menghadapi banyak persoalan, itu penghambat Injil. Tetapi kalau kita tetap semangat mengalir dalam Tuhan, itulah kemurahan Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, kita dibenarkan
hanya karena iman kepada Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Respon kita, Kidung Kesan 742. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Bapak Ibu Jemaat diundang berdiri. Sebagai jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita akan mengucapkan pengakuan iman yang am dan rasuli sambil masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memberi persembahan syukur kita, marilah kita berdoa secara bersama-sama. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja, dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Bapak Ibu Jemaat, hendaklah kita bersukacita dan bersukaria karena Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Jemaat. Sambil kantung persembahan diedarkan,
kita bernyanyi dari Kidung Kesan 466 bait 1 dan 2. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang mengingatkan kami bahwa Tuhan kami, Yesus Kristus, sangat dekat dalam hidup kami. Dia ada di hati kami yang harus kami ucapkan melalui mulut kami, bahwa Yesus adalah kekuatan dan kami selamat hanya karena anugerah Tuhan. Dan itulah kekuatan kami untuk bersaksi bagi banyak orang bahwa bukan mengikut Yesus ketika kami senang, kami bicara tentang kebenaran, tetapi melalui tantangan, pergumulan, kesukaran, dan penderitaan. Karena Tuhan dekat, Tuhan bersama kami, kami dimampukan, dan itulah pemberitaan Injil yang benar. Karena itu Bapa, utus kami dimanapun kami hidup dan tinggal, dimanapun kami bekerja, biarlah hati kami yang kuat di dalam Yesus akan diungkapkan dalam cerita yang menguatkan banyak orang, supaya kami tetap kuat dan kami percaya berjalan bersama Tuhan kami pasti kuat, dan hanya karena anugerah Tuhan kami pasti diselamatkan.
Terima kasih Bapa untuk firman yang menolong kami untuk bersukacita terus dalam Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga pagi ini, Bapak Suparman, Ibu Netmin, Bapak Penatua Reki, keluarga Bapak Toto, keluarga Bapak Gempur, keluarga Bapak Christian, Bapak Hari, Bapak Weni, keluarga Bapak Iman, dan keluarga Bapak Agustinus. Kami bawa keluarga-keluarga dengan seluruh pergumulannya kepada Tuhan. Kami percaya hanya dengan Tuhan mereka kuat. Kiranya Tuhan beri mereka kekuatan, kesabaran, terutama kesehatan, dan dijauhkan dari mara bahaya dan sakit penyakit. Diberkati keluarga-keluarga yang mengandalkan Tuhan, diberkati hidup mereka yang menyuarakan iman tentang Yesus. Kami percaya orang yang setia pada Tuhan, Kau curahkan roh-Mu kepada keturunannya dan berkat untuk semua anak-anak dan cucu-cucunya. Terima kasih diberkati setiap keluarga-keluarga. Dalam pergumulan mereka, mereka tetap mengandalkan Tuhan. Dan lewat pergumulan mereka bersaksi tentang Yesus yang adalah penolong dan penyelamat. Kami berdoa juga dalam kehidupan Gembala Sidang, majelis, dan semua pengerja gereja di Depok 1. Tuhan menolong supaya dalam pelayanan hanya Roh Tuhan yang memimpin satu-satunya, sehingga pelayanan akan kelihatan pelayanan dalam satu roh. Walaupun ada kekurangan, kelemahan, bisa tetap saling melengkapi. Berdoa untuk anak-anak yang mencari pekerjaan, Tuhan akan beri pekerjaan yang tepat. Yang bergumul untuk pasangan hidup, Tuhan juga beri pasangan yang tepat. Bapa, kami berdoa juga untuk keluarga yang merindukan keturunan. Kiranya Tuhan yang memberi yang terbaik. Kami berdoa untuk ibu-ibu yang saat ini mungkin sedang mengandung. Kiranya Tuhan jamah kandungannya supaya tetap sehat dan kuat. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya Kota Depok. Kiranya Tuhan yang hadir bersama bangsa ini. Kami akui banyak keterbatasan para pemimpin, tapi itu hanya bisa dilakukan kalau ada kebersamaan dan dukungan dari rakyat banyak. Karena itu biarlah para pemimpin diberkati dan rakyat Indonesia menjadi rakyat yang betul-betul beretika dan menghargai para pemimpin. Berdoa juga untuk seluruh persiapan pemilihan umum, pilkada dan sebagainya, supaya ini juga dilakukan secara sehat. Bapa, kami berdoa untuk jemaat yang sakit atau dalam pemulihan, Ibu Lemina, Ibu Josina, Ibu Novi, Ibu Juliana, Ibu Magdalena, Ibu Trihandini, Bapak Kristopel, Bapak Sugito, Bapak Hari, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Weni, dan adik Patricia. Kiranya Tuhan menjamah mereka secara khusus, buang sakit penyakit, berkati obat yang mereka makan, supaya mereka kembali sehat, kembali kuat, kembali bersemangat, dan menjalani seluruh kehidupan ini bersama Tuhan. Ada sukacita yang baru, ada semangat yang baru, karena kami tahu bahwa hati yang gembira adalah obat. Kalau mereka gembira, sukacita di dalam Tuhan, diberkati obat yang mereka makan, semangat dalam pergaulan dan kehidupan sosial yang sehat, kami percaya Tuhan akan menolong, menjamah dan menguatkan mereka. Lebih khusus juga kami berdoa untuk suku-suku terabaikan. Kiranya ada orang yang mau diutus, ada orang yang mau datang memberitakan, ada orang yang mau memperdengarkan firman Tuhan, dan suku terasing mau mendengar, dan akhirnya mereka juga ikut diselamatkan.
Bapa, kami berdoa juga untuk jemaat yang berulang tahun minggu ini, Sheryl, Dino, Bapak Hari, Ibu Sane, Bapak Agustinus, Ibu Supartina, Alvino, Tahalea, William Lase, Bapak Suparman, Marcelino, Saudara Gladi, Bapak Saibun, dan Saudari Erna. Kami tahu hari-hari adalah pemberian Tuhan. Kehidupan yang ada pada sahabat dan orang yang kami kasihi ketika mereka memasuki ulang tahun kelahiran mereka itu juga karena anugerah Tuhan. Karena itu kami berdoa untuk yang berulang tahun supaya mereka tetap sehat, tetap bersemangat mengerjakan pekerjaan Tuhan luar biasa. Tuhan bersama mereka, bersama dengan pergumulan mereka, dan kami tahu bersama Tuhan pasti kuat. Nah, itu sahabat, orang yang kami kasihi, orang-orang tua kami yang berulang tahun minggu ini, Tuhan jamah mereka, beri kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, menjalani kehidupan dengan sukacita, diberkati apa yang mereka jamah, dan anak-anak mereka sebagai keturunan diberkati Tuhan. Anak-anak yang muda bekerja baik, yang masih sekolah juga fokus untuk terus meningkatkan keterampilan dan kecerdasan mereka. Terima kasih Tuhan, kepadamu kami terus serahkan hidup kami, dan inilah syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat bangkit berdiri, kita nyanyikan nyanyian pengutusan. Yesus, pimpinlah kami selamanya, hanya di Kau kami ikut di sepanjang jalan hidup. Tuntun umat-Mu masuk rumah-Mu. Berilah kami pun iman yang teguh, agar jangan ditaklukkan oleh susah dan keluhan, tapi bertekun ikut jalan-Mu. Jemaat kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara dengar, janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Kembalilah dalam hidup saudara dan jadilah berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, arahkan hidupmu pada Tuhan, tadahkan kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Amin. Aturlah terus langkah umat-Mu, dan berilah pertolongan di setiap
dipersilakan duduk kembali untuk bersaat teduh.